coach kan? Iya. Sama seperti kayak saya tadi. Oke. Halo, assalamualaikum. Semangat pagi, Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan kami bertiga. Saya Ibu Ilva, Pak Syarial Alamsyad Simatupang, dan Bu Roida Siombing. Kami di sini akan berbagi praktik baik coaching dalam supervisi akademik pembelajaran. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai coachee, yaitu yang akan di-coaching oleh Pak Syahrial sebagai coach, dan kemudian sebagai pengamat atau supervisornya adalah Ibu Roida Sihombing. Baik, saksikan adegan berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Matupang. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu Roida. Bagaimana kabarnya Bapak sore ini, terutama perasaan Bapak? Alhamdulillah baik, Bu. Perasaan saya cukup tenang, siap untuk bergerak dan menggerakkan, gitu, Bu. Oke, baik Pak. Kita langsung saja ya. Sebelum memulai observasi dari coaching yang akan dilakukan oleh Bapak hari ini, kita harus menentukan rubrik penilaiannya terlebih dahulu ya Pak. Apa saja kira-kira yang akan kita jadikan rubrik hari ini Pak? Baik, Bu. Indikator yang perlu dijadikan rubrik menurut saya antara lain, 1, coach menuntun coache sesuai dengan prinsip coaching, membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, mendengarkan aktif dengan indikator bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, dan dapat menangkap emosi coache. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal pertanyaan tersebut dari mendengarkan. Yang ketiga, pertanyaan berbobot. Dengan indikatornya, ya bisa dengan angka 1, 2, 3. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Yang keempat, memberdayakan coach dengan indikator, membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat nanti diminta saran atau berbagi pengalaman. Itu, Bu. Baik, Pak. Sepertinya cukup banyak ya, Pak. Tapi pasti bisa kita jalankan. Kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Matupang kembangkan kali ini? Untuk kali ini saya ingin fokus agar saya dapat membimbing coach menjalani tahap rencana aksi pada alur tirta. Jadi khususnya saya ingin mendorong coach menyusun rencana aksi dengan spesifik, Bu. Wah, baik sekali itu. Dengan target yang lebih spesifik, pasti akan lebih menantang. Kemudian apa saja indikator keberhasilan untuk aksi hari ini, Pak? Indikatornya agar nanti coach dapat mengenali permasalahannya. Kemudian coach juga nanti dapat menyusun rencana aksi yang lebih spesifik dan bersedia berkomitmen kuat untuk menjalankan rencananya itu. Baik, Pak. Saya harap dan saya yakin Pak Matupang akan mampu mengembangkan diri melalui upaya mengembangkan kompetensi coaching-nya hari ini. Siap, Bu, siap. Terima kasih atas doa dan semangatnya, Bu. Selanjutnya observasi, kita akan lihat dan saksikan coaching dengan kasus Bu Ilva, CGP rekognisi dari salah satu sekolah di Sumatera Barat sedang merasa bingung. Beliau merasa bahwa semenjak mengikuti pendidikan guru penggerak, beliau menjadi semakin sibuk, bahkan terkadang ada beberapa pekerjaan yang terbengkalai.
Kemudian beliau menceritakan situasi yang sedang dialami kepada Pak Matupang, yaitu teman sesama CGP Rekognisi, untuk meminta saran dan masukan beliau agar Bu Ilva dapat mengelola emosi dan waktunya menjadi lebih baik. Oke, halo Pak Sarial, Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Apa Bapak siang ini punya waktu Pak buat saya Pak? Iya, waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Ilva. Siang ini kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh gitu, lagi lowong ya Pak. Wah kebetulan sekali nih Pak. Gini nih Pak, saya ini ada sedikit permasalahan nih Pak terkait pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas Pak. Seperti apa Bu permasalahannya? Nah ini Pak, saya merasa akhir-akhir ini murid di kelas saya terlihat kurang antusias Pak, seperti bosen gitu dalam mengikuti pembelajaran dan ketika disuruh mengerjakan tugas hanya sebagian saja yang mengerjakan. Saya bingung Pak, apakah mereka itu mengerjakan tugas karena belum mengerti, tidak mengerjakan tugas itu karena belum mengerti, atau memang karena ada hal yang lain. Padahal ketika saya setiap selesai memberikan materi, saya itu selalu bertanya kepada mereka apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti. Nah, mereka itu nggak ada yang mau bertanya Pak, diam saja. Karena itu ya saya pikir mereka sudah baik-baik saja dan sudah mengerti materi tersebut, begitu Pak. Baik, Bu. Berarti apa yang ingin kita diskusikan hari ini, Bu? Saya ingin berdiskusi tentang kurang antusiasnya murid-murid di kelas yang saya ajar Pak. Karena hanya sebagian saja yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya, oke, Bu ya. Jadi Ibu ingin berdiskusi tentang kurang antusiasnya murid Ibu ketika belajar di kelas. Mengapa hanya sebagian mengerjakan tugas yang diberikan? Kira-kira demikian, Bu. Iya, kayak gitu Pak. Kemudian apa hasil yang mau Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya sih berharap dari diskusi saya dengan Bapak hari ini saya bisa memperoleh solusi bagaimana agar murid saya menjadi lebih bersemangat Pak dan antusias lagi dalam belajar dan mengerjakan tugas. Baiklah, Bu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai diskusi ini lebih jauh, saya ingin kita sama-sama ya menyebutkan 3 hal yang kita syukuri dalam kegiatan kita hari ini. Nah, mungkin dimulai dari saya supaya Ibu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Kira-kira begini Bu 3 halnya. Saya bersyukur diberi kesehatan, diberi kesempatan berbagi praktik baik dengan siswa yang saya dampingi di kelas. Kemudian saya bersyukur memiliki teman seperti Ibu yang rendah hati dan terbuka untuk bisa berbagi pengalaman dalam mengajar. Kira-kira seperti itu Bu, 3 hal sempurna. Nah sekarang giliran Ibu menyebutkan 3 hal yang dapat Ibu syukuri hari ini. Silakan Bu menyebutkannya. Oke, saya sebutkan ya Pak ya. Tadi ada 3 ya Pak ya. Iya. Saya bersyukur diberi kesehatan. Saya bersyukur diberikan kesempatan berbagi praktik baik dengan siswa yang saya dampingi di kelas. Dan saya bersyukur memiliki teman yang baik seperti Pak Sahrial yang rendah hati dan terbuka untuk berbagi pengalaman dalam mengajar. Iya. Nah, setelah menyebutkan 3 hal tersebut, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, merasa lebih baik. Alhamdulillah ya.
Sekarang kita kembali kepada topik kita hari ini. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan murid Ibu itu kurang antusias dalam belajar? Menurut saya hal ini disebabkan karena cara mengajar saya yang masih monoton, Pak, masih ya belum update mungkin, Pak, masih pakai cara tradisional. Saya menggunakan strategi yang itu-itu aja, pembelajarannya banyak ceramah, berpusat pada saya saja. Harusnya saya habisnya bingung ya, Pak, ya, sedangkan saya itu mengajar kimia, Pak, yang menurut saya sulit. Oleh karena itu saya fokus untuk mengerjakan secara langsung. Saya khawatir kalau menggunakan metode seperti diskusi atau praktek, tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai, Pak. Itu kekhawatiran saya. Oke, menurut Ibu ya seperti itu penyebabnya. Kemudian apa yang bisa membuat mereka itu menjadi antusias kembali dalam belajar maupun nanti mengerjakan tugas? Menurut saya sih, saya sepertinya harus merubah mindset saya, Pak, ya. Sekarang ini kayaknya udah banyak metode-metode strategi pembelajaran yang lebih interaktif ya, Pak, ya, yang berpusat pada siswa, yang lebih bervariasi. Kayaknya saya harus segera berbenah diri, Pak, untuk, ya berubah lah gitu, Pak, tidak hanya mengajar yang itu-itu saja metodenya. Iya. Nah, banyak hal yang Ibu sampaikan, strategi metode, apa boleh dijelaskan, Bu? Seperti apa strategi yang nantinya Ibu terapkan? Rencana saya nih, Pak, ya, saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kegiatan pembelajaran itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mereka juga berperan aktif, interaktif, salah satunya dengan kegiatan kelompok atau project based learning, Pak. Bagus sekali tuh, Bu, ya. Saya juga sependapat dengan Ibu bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus berpusat pada anak atau student center. Itu sangat baik diterapkan. Apa hanya itu, Bu? Atau adakah strategi lain yang dapat dilakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu lebih antusias lagi dalam belajar? Coba Ibu perhatikan lagi, misalkan bagaimana kondisi murid-murid Ibu, apakah setiap anak atau murid Ibu itu hanya berminat dalam satu bentuk materi saja atau bagaimana? Sepertinya benar begitu, Pak. Murid-murid saya setiap orangnya pasti punya minat yang berbeda. Sepertinya ya, Pak, ya, banyak gaya belajarnya. Berarti saya juga kan harus menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk yang lebih bervariasi mungkin, Pak, ya. Ada yang audio, kinestetik, atau yang visual. Ada bentuk buku teks, poster, mind map, PowerPoint, mungkin, Pak, video. Sepertinya saya juga berpikiran akan menggunakan metode bermain ya, Pak, ya, sehingga mereka mungkin menjadi lebih tertarik dan senang dalam belajar. Permainannya dapat berupa quiz is, Pak, atau di kelas point, teka-teki silang, atau yang lainnya lah, Pak, yang lebih interaktif. Wah, bagus sekali tuh, Bu. Saya menjadi penasaran, ingin melihat langsung ya antusias murid-murid Ibu nantinya. Apa strategi itu yang akan Ibu terapkan. Lalu keterkaitan pengerjaan tugas tadi, kita sepakat bahwa setiap murid punya minat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kira-kira apakah ada strategi khusus yang akan Ibu terapkan agar murid-murid Ibu itu tambah semangat dalam mengerjakan tugasnya? Kayaknya saya akan mendapatkan pilihan bentuk, memberikan tugas pilihan bentuk yang bervariasi, Pak, ya, seperti kita ikut
CGP itu loh Pak, di LMS boleh video, boleh poster kepada mereka sesuai minatnya, nanti mereka pilih mana yang mereka senangi gitu Pak. Baik. Ya seperti itu Pak. Iya, oh gitu ya. Kalau begitu, Ibu telah konsisten untuk memfasilitasi keberagaman dari murid Ibu ini ya. Kemudian tadi Ibu katakan materi yang sedang diajarkan kepada anak itu materi yang sulit. Bagaimana nanti untuk murid-murid yang mengalami kesulitan dalam memahami materi? Apakah Ibu ada solusi khusus untuk mereka? Nah, rencana saya Pak, nanti untuk mengatasi kesulitan tersebut, murid yang sudah paham, nanti akan saya minta menjadi tutor sebaya Pak, untuk menjelaskan materi itu kepada teman-temannya. Karena mungkin kalau mendengarkan penjelasan temannya lebih masuk mungkin ya Pak ya, daripada dengan gurunya. Begitu Pak, mungkin strategi saya. Iya, luar biasa ya, bagus sekali Bu. Saya rasa itu hal yang baik juga. Karena biasanya anak itu akan cenderung malu jika mau ibaratnya bertanya kepada guru atau mau diajari guru jika ada kesulitan. Nah, dia lebih baik dia ada tutor sebayanya. Mereka akan tidak merasa malu bertanya kepada temannya. Selain itu, juga dapat meningkatkan hubungan pertemanan di antara mereka juga ya. Terlebih lagi Ibu sudah mendorong siswa tersebut, tutor sebaya itu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, kira-kira dari semua yang sudah Ibu sampaikan itu, kapan strategi itu akan Ibu terapkan? Rencananya ini kan hari Jumat ya Pak ya. Nah, hari Senin itu ada pelajaran kimia Pak. Mungkin saya akan mempersiapkan medianya hari libur nih Pak, weekend Sabtu dan Minggu. Nah, Senin saya sudah siap action Pak. Sudah berubah saya. Jadi pakai metode yang baru. Iya, silakan saja Ibu siapkan ya. Nah, supaya nanti semua yang akan Ibu rencanakan itu atau apa yang Ibu terapkan metode tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, apa nanti ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari apa yang sudah Ibu buat itu? Menurut saya nih Pak ya, ukuran keberhasilannya itu nanti murid terlihat lebih antusias, lebih aktif, mungkin keaktifannya selama KBM, kemudian siswa yang mengerjakan tugas mungkin sepertinya bisa meningkat nih Pak kalau metodenya sudah mengasihkan. Iya ya. Kemudian apa komitmen Ibu nanti terhadap rencana yang telah Ibu buat itu? Komitmen saya adalah agar saya dapat menerapkan rencana yang telah saya buat di semua kelas Pak yang saya ajar, dan saya akan konsisten untuk melaksanakannya secara terus-menerus. Oke ya Bu ya, alhamdulillah saya merasa senang sekali melihat antusias dan semangat Ibu dalam melakukan apa refleksi kegiatan pembelajaran, cari solusinya untuk perbaikan ke depan nanti kegiatan pembelajarannya. Nah, kira-kira setelah kita lalui ini bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya saat ini senang Pak, karena Bapak mau mendengarkan permasalahan yang sudah lama saya bertanya-tanya gitu solusinya bagaimana, kemudian Bapak juga telah membantu saya mencarikan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak ya. Ya, terima kasih juga Ibu atas sharingnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu sudah mendapatkan solusi yang terbaik
dan saya juga banyak mendapatkan ilmu dalam kegiatan sharing kita hari ini. Terima kasih Bu ya, sampai jumpa lagi Bu ya. Pak. Pasca observasi. Hai Pak Matupang. Bagaimana Ya Pak Bu. Matupang setelah Bapak melakukan coaching kepada Bu Ilva? Kita akan diskusikan beberapa hal. Baik sekali yang sudah Bapak lakukan menurut saya. Pada sesi coaching tadi, saya melihat dan mengamati Bapak sudah sangat mampu menuntun coaching dengan baik. Bapak juga benar-benar dalam kondisi full presence. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak berikan dan sekaligus memancing potensi coaching yang sudah Bapak lakukan. Kemudian di dalamnya juga tidak ada judgment terhadap coaching sama sekali. Sekarang saya ingin memastikan saja Pak, untuk upaya membangun kemitraan tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Baik Bu, di saat proses coaching tadi, apa yang saya lakukan untuk membangun kemitraan sebenarnya sangat berkaitan dengan full presence. Saya sangat meyakini jika coach hadir penuh, memperhatikan coach dan memberikan umpan balik yang tepat, maka kemitraan itu dengan sendirinya akan terbangun. Kemudian saya juga mencoba untuk memastikan agar saya dan coach juga sama-sama dalam kesadaran penuh. Maka tadi tuh ya saya coba sebelum memulai diskusi juga ini menyebutkan masing-masing 3 hal yang disyukuri hari ini supaya apa? Agar kondisi mindfulness kami coach dengan coach tetap terjaga. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Benar sekali, Pak. Saya juga tadi mencatat hal itu sebagai upaya konkret Bapak dalam membangun kemitraan. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan kepada coaching, itu secara keseluruhan merupakan pertanyaan yang sifatnya terbuka dan berbobot, termasuk untuk menyusun rencana spesifik yang mendalam. Bapak juga sudah menuntun Ibu Ilva memahami kemampuan beliau sehingga Ibu Ilva dapat menemukan solusi dengan mengelola waktunya lebih baik, juga beberapa hal lagi yang sudah saya catat. Pak Matupang, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat Bapak melakukan coaching tadi? Silakan Ibu Roida. Ya, saya sangat senang sekali dan siap mendengar penguatan-penguatan positif serta evaluasi yang perlu saya perbaiki nanti dan tingkatkan di kemudian hari. Baik, Pak. Tadi saya mengamati pada saat Bapak melakukan coaching dan Bapak bertindak sebagai coach, itu ada kata-kata kunci yang belum sepenuhnya bisa ditangkap. Jadi dalam arti agak lepas kata-kata kunci itu. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan standar yang merupakan rujukan kita pada sore hari ini, Pak? Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal itu? Baik, Bu Roida, terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan. Memang sebagai coach saya tidak memperhatikan kata kunci itu. Barangkali apa ya, dari pernyataan coach itu sekilas saya mengikuti hasil pernyataannya saja dan tidak memperhatikan kata kuncinya. Maka saya coba nanti ya sebagai coach akan berusaha berlatih keras lagi sehingga nanti ketika mengembangkan
pertanyaan-pertanyaan itu harus berdasarkan kata kunci yang berbobot dan bermakna dari pernyataan-pernyataan coaching. Baik Pak, mudah-mudahan ke depannya Bapak sebagai coach lebih mampu dan jeli membuat kata kunci, menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach, agar pertanyaan yang berbobot dan bermakna itu dapat dikembangkan. Selanjutnya, Pak Matupang, pada kesempatan coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Untuk coaching berikutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang dapat nanti menerapkan alur kita untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang kreativitas coach. Lalu saya juga ingin menambahkan literasi mengenai metode alur percakapan coaching ini agar referensi yang saya miliki bisa semakin luas, dan tentunya akan saya coba praktikkan sesering mungkin agar semakin mahir saya nanti, Bu. Mantap, Pak. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini. Tetap semangat ya, Pak Matupang. Ya, sama-sama Ibu Roida. Terima kasih banyak juga atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan observasi. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, dan mohon kerjasamanya Bu ya, di kesempatan waktu nanti Ibu bisa membimbing saya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Demikianlah tadi sudah kita saksikan adegan dari coaching supervisi akademik yang dilakukan oleh rekan kami dengan Bu saya sebagai coach, Bu Roida sebagai supervisor, dan Pak Saryal sebagai coach. Baik, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa kembali. Salam dan bahagia. Itu tuh rekamannya.